dan pencetakan atau penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara Republik Indonesia terkait dengan masalah negara Islam Indonesia. Tiga jenderal negara Islam Indonesia atau NII ditetapkan sebagai tersangka dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Ketiganya diduga melakukan makar yang dipublikasikan melalui media sosial. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadicaksono mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyidikan, pihaknya menemukan fakta-fakta terkait dugaan makar tersebut. Dan berikut ini keterangan yang disampaikan Kapolres Garut dalam keterangan persnya di Markas Polres Garut. Juga semuanya yang saya hormati rekan-rekan media, pada siang hari ini kami dari Polres Garut bersama dengan Satgas Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme Kabupaten Garut melakukan press conference terkait pengungkapan atau proses penegakan hukum terhadap 3 orang tersangka yang diduga melakukan pemufakatan makar dan kemudian penyebaran informasi SARA melalui media elektronik dan pencetakan atau penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara Republik Indonesia terkait dengan masalah negara Islam Indonesia. Jadi awal ini bermula dengan di tahun lalu sekitar bulan September beredarnya video terkait adanya 3 orang yang melakukan penegasan terkait adanya kegiatan makar, yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Dan setelah itu kami dari Polres Garut melakukan langkah-langkah penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga merupakan diakui sebagai jenderal NII di daerah Pasirwangi, Kabupaten Garut. Setelah dilakukan langkah-langkah pemeriksaan secara intensif, akhirnya kami menemukan fakta bahwa terdapat sebuah langkah-langkah propaganda melalui media sosial dengan menggunakan sebuah akun media sosial, di mana terdapat sudah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 57 video terkait propaganda terkait masalah NII, negara Islam Indonesia. Di situ ternyata hasil dari keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan itu adalah keturunan, ya, berbicara masalah keturunan atau melanjutkan amanah dari Imam Besar Sensen Komara yang dulu juga pernah mengalami proses penegakan hukum. Dan kemudian yang bersangkutan melakukan langkah-langkah ini tentunya selain juga melanjutkan amanah dari Bapak Sensen, di satu sisi juga menjelaskan di dalam akun media sosialnya apa yang disebut dengan NII itu sendiri, dari mulai masalah penentuan batas status dan juga terkait masalah ideologinya. Dari akun tersebut sudah terdapat 317 subscriber yang tentunya nanti ke depan kami akan bekerja sama dengan Kominfo untuk men-take down akun tersebut dan kemudian melakukan langkah penyelidikan lebih lanjut. Dan tentunya hal ini kami bekerja sama dengan pihak Satgas Penanggulangan Intoleransi dan Radikalisme. Hadir di sini ada dari pihak Ketua MUI dan juga Kabankes Bangpol, yang tentunya nanti kami akan lakukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut terkait masalah jaringan negara Islam Indonesia yang dikomandoi oleh 3 jenderal ini. Untuk status dari proses penegakan hukum, saat ini sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan dan kemudian akan diserahkan juga kepada pihak kejaksaan untuk proses persidangan lebih lanjut. Adapun untuk barang bukti yang kami temukan berdasarkan hasil penggeledahan, di sini ada bendera atau lambang yang diduga merupakan lambang negara Islam Indonesia, yaitu lambang bendera merah putih tetapi ada lambang rembulan dengan bintangnya, dan juga di sini ada konstitusi ataupun penyampaian teks naskah-naskah
yang merupakan propaganda terkait masalah negara Islam Indonesia. Ketiga tersangka tersebut inisialnya adalah S, UJ, dengan JK. Yang ketiganya merupakan warga Pasirwangi, Kabupaten Garut. Adapun untuk pasal yang kami sangkakan dari ketiga tersangka ini, yaitu adalah pasal 110 ayat 1 KUHP, jungto 107 ayat 1 KUHP, ini terkait masalah makar. Dan kemudian adalah pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45A ayat 2 untuk undang-undang terkait masalah informasi dan transaksi elektronik. Dan kemudian termasuk juga adalah pasal 24 huruf D, jungto pasal 66 undang-undang terkait masalah bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ini terkait masalah penodaan terhadap lambang negara. Ancaman maksimal adalah pidana penjara 15 tahun.